Teman-teman, selamat siang menjelang sore, salam dan bahagia. Salam dan bahagia Pak Eman. Ibu Skolastika, salam dan bahagia. Salam dan bahagia Pak Eman. Ibu Justina, salam dan bahagia. Pak Fasil, salam dan bahagia. Hari ini kita akan praktik coaching. Ya, ada 3 kasus yang akan kita bedah bersama, akan kita praktekkan bersama. Apakah kita bisa mulai dengan kasus yang pertama? Kasus yang pertama, di mana Ibu Skolastika akan menjadi coach, sedangkan saya menjadi coachnya, Pak Thomas sebagai pengamatnya. Ya, kita bisa mulainya. Saya minta Ibu Skolastika untuk memandu kita untuk kasus yang pertama ini. Silakan Ibu Skolastika. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan. Salam dan bahagia. Salam dan bahagia. Kembali lagi bersama kami CGP Angkatan 2 Kabupaten Flores Timur Kelompok 2. Pada kesempatan ini kami bertiga akan mempraktikkan praktek coaching dengan model Tirta. Saat ini mari kita simak kasus pertama. Di sini saya sebagai coach, saya bisa perkenalkan diri, nama saya Skolastika Susanti Tufan. Saya guru TK dari TK Negeri 1 Solor Timur, dan sebagai coaching Pak Eman bisa perkenalkan diri. Salam dan bahagia, saya Emmanuel Fernandes Numba. Saat ini saya mengajar pada SMA Swasta Katolik Frateran Podor Larantuka. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya sebagai pengamat, Bapak Thomas, silakan memperkenalkan diri. Saya sebagai pengamat Thomas CWP Lewar dari SMA Negeri 1 Larantuka. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak. Saya sedikit bacakan kasus pertama ini. Kita diminta memperhatikan seorang murid yang tidak mau bekerja sama dengan teman-temannya. Dia selalu memiliki alasan seperti tidak cocok dengan teman-temannya atau dengan alasan lain. Dia memilih bekerja sendiri dan mengumpulkan tugasnya sendiri. Hasil yang dikumpulkan secara mandiri itu selalu bagus. Bagaimanakah kita menyikapi itu? Oke, mari kita simak praktik coaching kasus pertama. Selamat pagi Pak Emmanuel, apa kabarmu hari ini nak? Selamat pagi juga Bu. Puji Tuhan, kabarku baik-baik saja. Nah Emmanuel, bolehkah kita berbincang-bincang sebentar? Karena ada hal yang Ibu ingin bincang dengan nak. Oh, boleh sekali Bu. Begini nak, ada hal yang ingin Ibu diskusikan denganmu. Mungkin waktunya agak lama. Kira-kira kamu bersedia tidak ya? Saya bersedia Bu. Ada apa ya Bu? Saya ada berbuat salah ya Bu? Atau ada permasalahan dengan nilai sehingga saya dipanggil Bu? Begini nak, Ibu perhatikan setiap kali mengerjakan tugas kelompok, Nak Eman sukanya bekerjanya sendiri. Apa betul? Betul Bu. Mengapa sikapmu demikian nak? Selama ini saya tidak suka bekerja dalam kelompok Bu. Oh begitu. Apa alasannya sehingga kamu tidak mau bekerja dalam kelompok? Begini Bu, karena saya tidak cocok dengan teman-teman satu kelompok Bu. Oh, boleh Ibu tahu ketidakcocokan itu yang Nak Eman rasakan itu seperti apa? Ceritanya panjang Bu. Ketika kami bekerja dalam kelompok, saya selalu tekun mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Sementara teman-teman yang lain tinggal mengikuti. Saya juga merasa terganggu karena teman-teman banyak bermain Bu. Mereka tidak serius dalam bekerja. Sering mengganggu teman juga Bu. Oh, jadi kamu merasa sendirian dalam bekerja kelompok dan tidak nyaman. Ya betul Bu. Apalagi yang kamu rasakan dalam bekerja kelompok, nak? Walaupun hasilnya baik Bu, tetapi saya merasa terbebani karena saya harus bekerja sendiri. Untuk itu, saya merasa kesal dengan teman-teman, sehingga saya mengambil keputusan untuk bekerja sendiri, tidak mau melibatkan mereka. Terus, saya juga merasa sedih, Bu, karena ada beberapa teman yang menyebut saya sombong, Bu. Oh, itu alasannya, nak. Ibu ngerti perasaanmu. Nah, sebenarnya Nak Eman itu orangnya seperti apa? Sebenarnya saya tidak sombong, Bu. Saya mau kok bekerja sama dengan kelompok yang penting. Dalam diskusi kelompok, semuanya aktif Bu. Semuanya serius,
dan tidak main-main. Wah, bagus tuh, Nak. Sekarang, menurut Nak Eman, hal baik apa yang kita dapatkan dalam bekerja kelompok? Dalam bekerja kelompok, kita dapat menyelesaikan tugas kelompok bersama-sama, dapat berlatih mengajukan pendapat, dan saling menghargai antar teman, Bu. Ya, benar sekali, Nak. Selain itu, apakah masih ada hal yang lain? Ketika kita mengerjakan tugas bersama-sama, tugas yang terasa berat itu akan terasa ringan. Hebat. Ibu ingin tahu bagaimana kondisi teman-temanmu ketika Nak Eman tidak bergabung dalam bekerja kelompok. Mereka mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugas kelompok, sehingga membutuhkan waktu yang lama dalam menyelesaikan tugas-tugas kelompok tersebut, Bu. Nah, apa yang ingin Nak Eman lakukan ketika melihat teman-teman merasa kesulitan? Saya berpikir sebaiknya saya membantu mereka, karena saya tidak suka dikatakan sombong, Bu. Bagus, Ibu setuju tuh. Apa yang ada dalam diri Nak Eman sehingga Nak Eman mau membantu mereka? Saya dapat menyelesaikan tugas dengan hasil yang baik, dan saya bukan orang yang sombong. Hebat, kamu memang anak yang baik. Nah, bagaimana sikapmu jika ada tugas kelompok lagi? Saya akan bekerja sama, Bu, dalam kelompok, Bu. Apa yang akan Nak Eman lakukan agar teman-teman kelompokmu bisa bekerja dengan serius dan aktif dalam menyelesaikan tugas kelompok? Begini, Bu, saya akan berbicara baik-baik dengan teman-teman kelompok tentang bagaimana caranya menyelesaikan tugas dalam kelompok. Selanjutnya, saya akan membagi tugas setiap anggota kelompok agar kami sama-sama berpikir dan bekerja, Bu. Bagus sekali, Nak. Ibu setuju dan mendukung rencanamu, Nak. Apakah ada teman-teman yang bisa membantu Nak Eman? Ada, Bu. Thomas namanya. Dia pasti mau membantu saya, karena kami berdua sangat dekat dan saling memahami. Oke, Ibu setuju. Lalu, apa komitmenmu agar rencanamu berjalan dengan baik? Saya akan terus berkomunikasi dan menjalin hubungan baik dengan teman-teman, selalu memberikan semangat agar mereka mudah diajak untuk bekerja sama. Baik, Ibu doakan agar rencanamu berjalan dengan baik dan berhasil. Terima kasih, Bu. Ya, kembali ke kelas lagi ya, Nak. Ya, Bu. Saya mohon permisi, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Nak. Selanjutnya, kami minta komentar dari Bapak Thomas sebagai pengamat. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebagai pengamat, saya mengamati bahwa praktik coaching yang dilakukan sudah berjalan dengan baik. Alurnya maupun pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sudah sesuai dengan coaching dengan model Tirta. Yang pertama, pembukaannya sudah bagus. Kemudian pertanyaan yang berhubungan dengan tujuan pertemuan atau tujuan dari coaching tersebut juga sudah ada, muncul pertanyaannya. Dan yang lebih menarik itu adalah pertanyaan yang beragam dan sangat terbuka untuk melakukan identifikasi terhadap potensi dari coaching. Dan ini saya lihat dari kegiatan praktik ini, pertanyaannya begitu beragam dan sangat banyak. Sedangkan tentang rencana aksi juga sudah muncul, bahwa apa yang dilakukan setelah pertemuan ini. Tetapi yang perlu dikuatkan adalah tanggung jawab, bagaimana menjaga komitmen terhadap melaksanakan rencana yang sudah dibuat. Oke, terima kasih. Itu dari saya, sebagaimana saya memberikan tanggapan untuk praktik coaching ini. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk tanggapannya dari Pak Thomas sebagai pengamat. Demikian praktek coaching berbasis Tirta kasus pertama, semoga bermanfaat.